Bayangkan, sebuah persidangan yang berjalan sesuai prosedur hukum, tapi hakimnya memihak. Pengacaranya membocorkan rahasia klien, dan saksi ahlinya berbohong demi bayaran. Mungkin secara hukum prosesnya sah, tapi apakah itu adil? Inilah kenapa etika tidak bisa dipisahkan dari sistem peradilan. Sistem hukum yang kuat tidak cukup ditopang oleh aturan dan institusi saja, tetapi juga oleh integritas moral orang-orang yang menjalankannya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yaitu kebiasaan dan karakter manusia dalam bermasyarakat. Dalam dunia hukum, etika jadi landasan yang mengatur agar para profesional hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Litigasi sendiri adalah proses penyelesaian sengketa lewat pengadilan yang melibatkan banyak pihak, termasuk hakim, jaksa, advokat, saksi, sampai masyarakat yang terdampak. Menariknya, hukum dan etika tidak selalu sejalan. Ada tindakan yang sah secara hukum, tapi tidak etis, begitupun sebaliknya. Setiap pihak dalam litigasi punya tanggung jawab etis masing-masing. Hakim harus menjaga independensi dan tidak memihak, menegakkan hukum murni berdasarkan fakta. Kemudian ada advokat yang wajib setia pada klien, sekaligus tunduk pada sistem hukum. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi klien, bahkan setelah kasus selesai. Kemudian ada jaksa, di mana bukan cuma penuntut, tapi juga menjaga kepentingan publik, yang menuntut dengan adil dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada saksi ahli, di mana kesaksiannya harus memenuhi standar etika ilmiah agar bisa dipertanggungjawabkan di persidangan. Di mana 4 prinsip antara keadilan, kejujuran, profesionalisme, dan akuntabilitas harus saling menopang. Tanpa itu, litigasi bisa berubah jadi arena kepentingan bukan arena keadilan. Kenapa ini penting? Karena kepercayaan publik adalah modal utama legitimasi sistem peradilan. Sehebat apapun putusan pengadilan secara hukum, kalau publik tidak percaya prosesnya adil, keabsahannya tetap dipertanyakan. Etika litigasi juga jadi penyeimbang supaya sistem hukum tidak hanya sibuk mengerjakan formalitas prosedural, tapi benar-benar menghadirkan keadilan yang substantif bagi masyarakat. Lalu, apa yang terjadi kalau etika ini dilanggar? Mungkin bagi advokat yang melanggar kode etik, bisa terkena sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan dari organisasi profesinya. Kemudian bagi jaksa, bisa dibebas tugaskan dari penuntutan, direlokasi, bahkan dipecat tidak hormat kalau pelanggarannya termasuk tindak pidana. Sementara bagi hakim, jika hakim yang melanggar etika bisa mengancam independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Tapi dampak yang paling besar bukan cuma sanksi individu, melainkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem peradilan. Etika dalam litigasi bukan pilihan, tapi syarat mutlak untuk peradilan yang adil, transparan, dan bermartabat. Di era digital, dengan hadirnya e-court dan e-litigasi, tantangan etis ini akan makin kompleks. Karena itu, penguatan etika hukum butuh pendekatan menyeluruh, mulai dari pendidikan hukum yang berorientasi nilai, pengawasan yang efektif, dan penegakan sanksi yang konsisten demi menjaga integritas sistem peradilan Indonesia ke depan.